Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi amarna bid-da'wah bil mali wal quwwah wal fikri wal fiqri wal lisan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana berkat kurodat irodatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana biasa walaupun di tengah gentingnya virus COVID-19 ini yang sehingga menghambat semua aktivitas para masyarakat yang ada di Indonesia khususnya umumnya yang ada di dunia. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat beliaulah kita bisa mengetahui dan belajar tentang apa itu Islam dan bagaimana itu Islam dan juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya dan juga kepada kita sebagai umatnya yang selalu mengharap syafaat al-uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas tentang aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Bapak Dadan Ramdhani SPD MPD yang mana beliau sebagai dosen ilmu kalam atau filsafah Islam yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau dan memberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama adalah tentang aliran Syiah. Mungkin kita sering mendengar apa itu Syiah, sering mendengar dengan namanya Syiah, namun kita tidak mengetahui seluk-beluk atau secara detail dari apa itu yang dinamakan dengan Syiah. Di sini kita akan bahas tentang Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah. Sebagaimana sebagian menganggap Syiah lahir setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sebagaimana kita ketahui, kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian kaum Ansor adalah kaum yang menyambut dengan senang gembira, rasa riang menyambut para saudara-saudaranya datang dari Mekah, yakni para penduduk Yathrib atau Madinah pada saat ini. Pendapat yang paling populer atau yang paling masyhur tentang lahirnya golongan Syiah adalah setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Perundingan ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka itu disebut golongan Khawarij. Kita sering mendengar dengan kata Khawarij, tapi kita tidak tahu apa itu Khawarij. Nah, nanti di kesempatan berikutnya atau di berikutnya saya akan memaparkan tentang Khawarij. Kita akan bahas. Atau orang-orang yang keluar, sedangkan sebagian besar pasukan yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah atau pengikut Ali. Seperti itu. Beberapa sekte aliran Syiah diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi Islam dibagi menjadi beberapa sekte. Sekte yang pertama adalah sekte Kaisaniyah. Sekte Kaisaniyah ini adalah sekte Syiah yang mempercayai Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Nama Kaisaniyah ini diambil dari nama seorang budak Sayyidina Ali yang bernama Kaisan. Jadi kita harus ketahui yang dinamakan budak ini bukan anak yang di bawah umur, tapi di sini ada hamba sahaya atau budak belian.
bertubuhkan manusia namun derajatnya di bawah manusia pada umumnya. Mereka disamakan dengan hewan-hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, dan semacamnya. Mereka diperjualbelikan. Pada zaman Rasulullah masih ada abid atau budak sahaya ini, budak belian ini, sedikit demi sedikit berlomba-lomba para sahabat Rasulullah untuk memerdekakan para budak. Hingga sampai saat ini budak-budak belian itu sudah tidak ada lagi di muka bumi. Alhamdulillah. Kemudian kita bahas tentang sekte Zaidiyah. Yang kedua adalah sekte Zaidiyah. Sekte ini mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Dalam Syiah Zaidiyah, seseorang dapat diangkat sebagai imam apabila memenuhi 5 kriteria. Kelima kriteria itu adalah keturunan Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, berpengetahuan luas tentang agama. Yang ketiga, hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata. Dan ini poin pentingnya, yang kelima, harus berani. Selain itu, sekte ini mengakui kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi mereka masih mengakui tentang kekhilafahan dengan adanya kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian sekte yang selanjutnya adalah sekte Imamiyah. Sekte Imamiyah ini adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin atau imam sebagai pengganti beliau dengan petunjuk yang jelas dan tegas langsung dari Rasulullah menurut mereka. Oleh karena itu, sekte ini tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinan Umar dan Utsman bin Affan. Kemudian sekte Imamiyah ini pecah menjadi beberapa golongan. Karena terpecah itu menjadi beberapa bagian, sangat banyak sekali golongan, tetapi ada golongan yang sangat besar atau sangat terlihat menonjol. Golongan terbesar adalah yang pertama golongan Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12. Kemudian golongan yang kedua terbesar adalah golongan Ismailiyah. Mungkin itu saja yang garis besar yang harus kita ketahui tentang Syiah Imamiyah. Kemudian kita akan membahas tentang Khawarij. Sebagaimana tadi saya sudah singgung tentang Khawarij adalah orang yang keluar dari pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij ini berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik. Tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 44. Yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, Sayyidina Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir. Itu menurut para kaum Khawarij. Karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk kepada Al-Quran. Itu menurut mereka. Dalam aliran Khawarij terdapat 6 sekte penting, yakni Al-Muhakkimah, Al-Azariqah, An-Najdah, Al-Ajaridah, As-Sufriyah, dan Al-Ibadiyah. Itulah 6 sekte penting. Nah, lebih simpelnya, aliran Khawarij ini adalah aliran yang gampang mengkafirkan orang. Atau bisa juga disebut dengan gampang melabeli seseorang yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir, keluar dari Islam. Itu menurut kaum Khawarij. Aliran Murji'ah. Berikutnya kita bahas tentang aliran Murji'ah. Aliran ini disebut juga Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat entah siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertikai itu. Dalam perkembangannya, aliran ini ternyata tidak dapat melepaskan diri dari persoalan teologis
dari persoalan agama yang muncul pada waktu itu. Ketika itu terjadi perdebatan mengenai hukum orang yang berdosa besar. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan kafir. Itu menurut mereka. Jadi orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan kafir, kata mereka, selama ia tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Pendapat ini merupakan lawan dari pendapat kaum Khawarij yang menyatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar hukumnya kafir. Itu menurut kaum Khawarij. Tapi kaum Murji'ah ini berpendapat sebaliknya. Dalam perjalanannya, sejarahnya, aliran ini terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Tokoh-tokoh kelompok moderat adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Kelompok-kelompok ekstrim terbagi dalam beberapa kelompok, di antaranya adalah Al-Jahamiyah, Al-Silihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Ghailaniyah, As-Saubariyah, Al-Marisiyah, dan Al-Karamiyah. Itu di antaranya beberapa kelompok ekstrim yang ada di barisan kaum Murji'ah. Kemudian berikutnya adalah aliran Qadariyah. Nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Allah. Dalam sejarah perkembangan teologi Islam tidak diketahui secara pasti kapan aliran ini muncul. Tidak diketahui kapan secara pastinya aliran ini muncul. Nah, pendiri aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatan baik atau jahatnya. Selain itu, menurut aliran ini manusia mempunyai kemerdekaan atas tingkah lakunya. Ia berbuat baik ataupun jahat atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, menurut aliran ini manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kebebasan dan dalam mengatur jalan hidupnya tanpa ada campur tangan Allah. Oleh karena itu, jika manusia diberi ganjaran yang baik berupa surga atau disiksa di neraka, semua itu adalah pilihan mereka. Pilihan mereka sendiri, itu menurut mereka. Jadi, setiap pekerjaan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, itu menurut mereka. Kemudian kita berikutnya membahas aliran Jabariyah. Apa yang dinamakan aliran Jabariyah? Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro, yang mengandung arti memaksa. Menurut Al-Shahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Dalam sejarah tercatat bahwa orang yang pertama kali mengemukakan paham Jabariyah ini di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Pandangan-pandangan Ja'ad ini kemudian disebarluaskan oleh para pengikutnya seperti Jaham bin Safwan dan yang lainnya. Manusia menurut aliran Jabariyah ini adalah sangat lemah, tidak berdaya. Sangat tidak berdaya, serta terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Manusia tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas, sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari aturan skenario dan kehendak Allah. Segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kecenderungan bahwa Tuhan lebih memperlihatkan sikapnya yang mutlak, absolut, dan berbuat sekehendaknya. Hal ini menimbulkan faham seolah-olah Tuhan tidak adil. Misalnya, Tuhan menyiksa orang yang berbuat dosa. Yang dilakukan orang itu terjadi atas kehendaknya sendiri. Nah, seperti itu. Baik aliran Qadariyah maupun aliran Jabariyah tampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan. Sekalipun mereka sama-sama berpegang kepada Al-Quran, hal ini memperlihatkan betapa terbukanya kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dalam Islam. Kemudian, kita akan mengupas tentang apa itu Mu'tazilah. Mu'tazilah, aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Menghadapi dua pendapat ini, Wasil bin Atha yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basra, mendahului gurunya dalam mengeluarkan pendapat. Wasil mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar khususnya menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukan mukmin dan bukan kafir. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis.
Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mendapat nama kaum rasionalis Islam. Jadi semua disangkut pautkan dengan akal. Apabila tidak masuk akal, maka mereka tidak akan terima. Setelah menyatakan pendapat itu, Wasil bin Atha meninggalkan perguruan Hasan al-Basri, lalu membentuk kelompok sendiri. Kelompok ini dikenal dengan Mu'tazilah. Pada awal perkembangannya, aliran ini tidak mendapat simpati umat Islam karena ajaran Mu'tazilah sulit dipahami oleh beberapa kelompok masyarakat. Hal itu disebabkan ajarannya bersifat rasional, masuk akal, gitu, dan bersifat filosofis. Alasan lain adalah aliran Mu'tazilah dinilai tidak berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aliran baru ini memperoleh dukungan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, penguasa Bani Abbasiyah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin yang dikenal dengan Al-Usulul Khamsah. Berikut ini kelima doktrin aliran Mu'tazilah. Yang pertama, At-Tauhid. Ajaran pertama aliran ini berarti meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketauhidan menurut mereka adalah paling murni sehingga mereka senang disebut pembela tauhid. At-Tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Adl. Menurut aliran Mu'tazilah, pemahaman keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil dia berbuat zalim kepada hambanya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik bagi manusia. Misalnya, tidak memberi beban terlalu berat, mengirimkan nabi dan rasul, serta memberi daya manusia agar dapat mewujudkan keinginannya. Dan kemudian yang ketiga adalah Al-Wa'dul Wa'id, janji dan ancaman. Menurut Mu'tazilah, Tuhan wajib menepati janjinya, memasukkan orang mukmin ke dalam surga, begitu juga menepati ancamannya, mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa besar ke dalam neraka. Nah, jadi yang ketiga, al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Pemahaman ini merupakan ajaran dasar pertama yang lahir di kalangan Mu'tazilah. Pemahaman ini yang menyatakan posisi orang Islam yang berbuat dosa besar. Orang jika melakukan dosa besar, ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak kafir. Jadi orang yang berdosa besar ada di antara orang mukmin dan orang kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Akan tetapi siksanya lebih ringan dari orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah mengerjakan kebajikan dan melarang kemungkaran. Mungkin ini sering kita dengar. Dan pemahaman ini ada di kita sebagai kaum Asy'ariyah. Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Bahkan dalam sejarah, mereka pernah memaksakan ajarannya kepada kelompok lain. Orang yang menentang akan dihukum. Nah, kita mempunyai konsep atau kita mempunyai konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam menegakkan dakwah. Tapi tidak, kita lentur, tidak terlalu keras seperti aliran Mu'tazilah ini. Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Bahkan dalam sejarah mereka pernah memaksakan ajarannya kepada kelompok lain. Orang yang menentang akan dihukum. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan dan kealfaan semata-mata dari dhaif. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.